chapel pada hari Jumat hari ini. Sebelum kita memulai chapel hari ini, kita akan menyanyikan lagu pujian, ya. Kita bersuka, ya. Ayo, anak-anak bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyambut hari Tuhan yang penuh dengan sukacita hari ini. Yuk, kita nyanyikan lagu pujian bersama-sama, ya. Pagi ini, Miss Damin, hari ini pagi ini kalian bersuka cita, ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hati kalian sudah bersuka cita. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melakukan lagu pujian Tetap Setia. Anak-anak, Tuhan kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Dan Allah mengenal hati kita, karena Allah menyelidiki hati kita. Sejauh mana kesungguhan hati kita dalam mengasihi Tuhan. Nah, yuk kita nyanyikan lagu pujian Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak
kita memulai pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mulai berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami boleh bersama melakukan kapel Tuhan pada pagi hari ini, dan kami siap untuk menerima setiap taburan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, layakkan hati kami Tuhan, agar kami dapat memperoleh berkat dari setiap firman yang kami dapatkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Bapa. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Nah, hari ini Miss Ega akan menyampaikan firman Tuhan tentang biji sesawi dan ragi. Kita langsung saja ya. Kita membuka dari Matius 13 ayat 31 sampai 33. Akan Miss Ega bacakan ya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji sesawi itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Nah, dulu Tuhan Yesus dan murid-muridnya ketika menyampaikan firman, ketika bercerita ke banyak orang, Tuhan sering menggunakan perumpamaan. Salah satunya ini, perumpamaan biji sesawi dan ragi. Yang pertama adalah biji sesawi. Biji sawi itu apa, Miss? Biji sawi itu berbeda dengan sawi ya. Sawi yang biasa dimasak mama itu bukan seperti itu. Biji sesawi itu sangat kecil sekali. Tapi ketika dia sudah ditanam dan tumbuh, dia bisa menjadi pohon yang sangat besar. Bahkan tadi di Alkitab diceritakan, dia bahkan besarnya itu lebih dari sayuran yang lain. Nah, dari kecil sekali sampai besar. Bahkan ketika besar, dia bisa menjadi berkat buat makhluk hidup yang lainnya. Burung-burung nempel di situ dan buat rumah burung-burung. Nanti kalau ada orang kepanasan kayak Miss Ega sekarang, bisa berteduh di bawah pohon itu. Nah, sekalipun berawal dari kecil, biji sawi ketika dia sudah besar, dia bisa menjadi berkat buat makhluk hidup di sekelilingnya. Yang kedua, kita belajar tentang ragi. Ragi itu apa toh? Ragi itu salah satu bahan pembuat kue. Dia bentuknya juga sangat kecil sekali. Ragi itu nanti coba anak-anak bisa cari di Google atau bisa tanya mamah di rumah. Ragi itu biasanya dipakai untuk salah satu bahan adonan donat, bahan kue. Fungsinya buat apa, Miss? Fungsinya dia bisa membuat adonan kue itu mengembang, bikin kue itu rasanya jadi lembut. Padahal dia berasal dari ragi yang sangat kecil, tapi punya manfaat. Manfaatnya apa? Yaitu dia bisa membuat roti menjadi lebih enak, seperti itu. Nah, perumpamaan biji sesawi dan ragi itu Tuhan Yesus ajarkan untuk mengingatkan kepada kita, kepada anak-anak, bahwasanya sekalipun anak-anak umurnya masih kecil, sekalipun bentuk tubuhnya masih kecil, sekalipun sering dianggap masih muda, tapi sedari dini Tuhan berharap anak-anak bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar. Contohnya seperti apa, Miss? Kan masih kecil, belum punya uang buat jadi berkat buat orang, belum bisa bekerja dan menghasilkan uang, belum bisa ngasih siapa-siapa. Ada banyak hal yang bisa anak-anak kerjakan supaya menjadi berkat, supaya hidup anak-anak bermanfaat. Misalnya seperti apa? Ketika di rumah, apalagi pandemi seperti ini, kan sekolahnya di rumah, setiap hari ada tugas ya toh. Nah, tanpa harus disuruh, anak-anak
oh sudah tahu nih dapat tugas dari Miss dan Mister, aku harus mengerjakan sebelum dimarahin mama, sebelum disuruh mama. Aku harus mengerjakan dulu biar membantu pekerjaan mama. Mama nggak harus mengingatkan terus, ayo PR-nya dikerjain, ayo buruan segera dikumpulkan. Nah, anak-anak harus tahu, oh aku dapat tugas, berarti aku harus segera kerjakan. Nanti kalau sudah selesai biar bisa dikoreksi mama atau papa. Ada banyak hal lain lagi, misal anak-anak bisa membantu pekerjaan mama di rumah. Misalnya apa? Oh, menyapu. Tahu pekerjaan mama dan papahnya banyak, apalagi mama dan papa juga bekerja. Apa yang bisa anak-anak kerjakan? Oh, membantu menyapu. Ketika anak-anak menyapu, rumah jadi bersih. Mama dan papa senang, anggota keluarga yang lain senang. Itu anak-anak bermanfaat, hidupnya jadi berkat. Apalagi Miss contohnya banyak. Misalkan seperti ini. Setelah selesai makan, belajar mencuci piring sendiri agar tidak menumpuk banyak. Nanti kalau mama atau papa pulang kerja, loh kok sudah bersih, nggak ada kotoran piring dan gelasnya. Karena anak-anak sudah apa? Belajar mencuci piring sendiri. Itu juga bisa menjadi berkat. Hidup anak-anak bisa bermanfaat. Belajar dari hal yang kecil, sekalipun anak-anak masih kecil, sekalipun umurnya masih kecil, tapi sedari dini anak-anak harus menjadi berkat buat orang lain. Hidupnya harus bermanfaat agar apa? Tuhan juga semakin sayang sama kita. Tuhan senang sekali kalau anak-anak dari kecil oh pintar sekali ya, dia sudah jadi berkat buat orang lain sekalipun umurnya masih kecil. Nah, sini Miss Ega mengingatkan, sekalipun anak-anak masih berumur kecil, sekalipun oh aku belum punya penghasilan nih untuk nolong orang, tapi apa yang bisa anak-anak kerjakan, apa yang bisa anak-anak bantu dari hal yang sederhana. Tuhan ingin anak-anak memakai itu biar anak-anak bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar. Nah, cukup sekian bisa saya sampaikan firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur hari ini ketika Engkau Allah yang memberkati setiap aktivitas kami. Dan kami bersyukur terlebih lagi ketika hari ini, pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Tolong kami supaya hidup kami bermanfaat buat orang-orang di sekitar kami, sekalipun kami masih muda, sekalipun kami masih kecil. Tapi biarlah kami boleh senantiasa menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengerjakan tanggung jawab kami, boleh membantu orang tua kami, boleh menolong orang-orang sekitar kami dengan apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, amin. Terima kasih, selamat pagi semuanya.